Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang mensyukuri pemeliharaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dan kami memuji-Mu dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami mengagungkan kuasa-Mu. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hidup karunia Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28 berbunyi, "Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, 'Apa yang kau kehendaki?' Jawabnya, 'Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu.' Tetapi Yesus menjawab, katanya, 'Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?' Kata mereka kepadanya, 'Kami dapat.' Yesus berkata kepada mereka, 'Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya.' Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, 'Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.' Amin firman Tuhan. Bacaan ini diberikan judul renungan, Menjadi Tebusan. Bagian firman Tuhan ini, ayat 28 bacaan ini, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan, kata Yunani litron, yang dapat diartikan harga yang mesti dibayar untuk membebaskan budak atau tahanan, ataupun pembebasan yang dilakukan. Ayat 28 ini merupakan bagian dari penjelasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dimulai dari ayat 25. Ayat 25 bacaan kita ini. Tentu penjelasan Yesus ini dimulai atau berakar dari permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus yang datang kepada Yesus meminta agar anak-anaknya diberikan posisi, diberikan tempat. Yang satu berada pada posisi sebelah kanan dan yang satu berada pada posisi sebelah kiri. Respon Yesus dalam permintaan tersebut bahwa sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang sedang kamu minta. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Meminta bukankah sesuatu hal
yang sering kita lakukan dalam setiap permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus merespon dengan ungkapan, "Kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta." Di ayat 22 jelas sekali dikatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Setiap hal kita sampaikan kepada Tuhan dalam permintaan. Tetapi ternyata respon Yesus sangat menarik terhadap permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus dalam bacaan ini, yang juga mendapat respon dari ke-10 murid atas permintaan tersebut. Tetapi kemudian kita harus melihat secara seksama tentang permintaan ini, tentang apapun yang kita minta kepada Tuhan. Bisa saja permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes dalam bacaan ini tentang posisi anak-anaknya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya ini pun juga menjadi keinginan kita dalam tanda petik meminta kepada Tuhan. Siapakah di antara kita sebagai seorang ibu yang tidak menginginkan posisi yang terbaik bagi anak-anak kita? Atau secara pribadi di antara kita, siapakah yang tidak menginginkan posisi yang lebih baik dalam hidup kita, apalagi ini di hadapan Tuhan? Tetapi di balik permintaan itu, sangat penting untuk melihat apakah yang kita minta di hadapan Tuhan. Apakah yang sedang kita ingini di balik permintaan itu? Jangan-jangan permintaan itu sangat berlebihan. Yesus merespon permintaan tersebut dalam ungkapan, "Dapatkah kamu meminum cawan yang aku akan minum?" Ini soal penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sepintas bahwa murid-murid ataupun ibu dari Yakobus dan Yohanes tidak paham terhadap permintaan yang diminta kepada Yesus. Dan permintaan yang mereka minta itu dalam pandangan Yesus itu tidaklah terlalu cocok, karena ini soal jalan salib yang akan dilalui oleh Yesus. Bahkan di ayat 28 diungkapkan di awal renungan tadi saya sudah katakan tentang Yesus menggambarkan dirinya bahwa dia datang bukan dilayani, melainkan datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini harga yang sangat mahal. Jangankan soal memberikan diri atau memberikan nyawa sebagai tebusan, menderita dalam hal kecil saja, dalam banyak hal, manusia tidak mampu melakukannya. Apalagi jika dalam permintaan, seperti yang diminta oleh Ibu Yakobus dan Yohanes. Karena itu belajar dari permintaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat penting untuk memahami bahwa setiap permintaan yang kita minta kepada Tuhan, apakah sejalan dengan iman kita, sejalan dengan kehendak Tuhan sendiri? Jika Yesus menggambarkan segala permintaan itu sebagai yang terbesar, sebagai yang terkecil, sebagai yang terkemuka, sebagai yang terpenting, dalam beberapa ungkapannya mulai di ayat 25 sampai dengan ayat 28, sampai kepada sebuah pemahaman tentang menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Yesus sungguh mau memberi yang terbaik bagi semua orang dan memberikan dirinya bagi semua orang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sejauh ini dalam seluruh hidup kita, sejauh mana dalam posisi dilayani dan melayani itu sudah kita lakukan? Sejauh mana dalam hidup kita memang kita memberikan diri kita sebagai orang yang mau melayani tanpa menunggu untuk harus dilayani terlebih dahulu? Ataupun demikian, dalam bacaan ini soal yang terkemuka, soal yang tertinggi, soal siapa yang terbesar, soal siapa yang lebih rendah daripada yang lain. Tentu ini bukanlah soal siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai,
tetapi bagaimana melihat segala sesuatu dalam konteks pelayanan dan konteks iman di hadapan Tuhan. Karena itu berbicara soal iman, berbicara soal apapun yang berhubungan dengan segala sesuatu dalam kaitan bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Yesus Kristus, sangat penting untuk melihat dalam posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang siap dituntun oleh Tuhan, memahami kehendaknya, dan tentu memahami apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Jika ia menggambarkan dirinya sebagai tebusan, tentu tebusan yang dimaksud sebagai harga yang mahal dalam konteks untuk keselamatan umat manusia bagi dunia ini. Dan keselamatan yang dimaksud adalah ia memberikan dirinya untuk menjadi penyelamat, menjadi juru selamat bagi semua orang tanpa terkecuali. Karenanya sangat penting bagi murid-murid Yesus untuk melihat segala apa yang diminta kepadanya. Dan tentu kita pun juga demikian. Dan karena itu sangat penting melihat semuanya itu dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita melihat setiap permintaan kita kepada Tuhan. Sekiranya setiap permintaan itu boleh kita lihat dalam sudut pandang iman. Apakah setiap permintaan itu memang sesuai dengan kapasitas iman di hadapan Tuhan? Ataukah hanyalah sebatas keinginan kita sejauh apa yang kita ingini dalam dunia ini? Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajari kami untuk senantiasa menghidupi firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Ajari kami untuk mengenal setiap permintaan kami kepadamu. Kami belajar Engkau adalah tebusan dan harga yang mahal dalam keselamatan bagi dunia ini, dalam keselamatan bagi kami semua. Kiranya kami belajar untuk memandang semuanya itu Tuhan, dan bukan hanya mencari posisi, jabatan, kedudukan, dan apapun dalam dunia ini, namun lebih kepada mencari kuasa dan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, kami berserah kepadamu untuk hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kiranya kami boleh mengelola kehidupan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami selalu berserah kepada Tuhan, dan biarlah dalam seluruh kehidupan kami kasih karunia-Mu senantiasa dinyatakan. Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa belajar untuk hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memeliharakan, Tuhan menyertai. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu senantiasa kami rasakan, kami alami. Pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanyalah kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Teruslah hidup dalam takut akan Tuhan.